Maaf, kita lanjut ya. Terputus lagi tadi ya. Jadi ini ya, pemuaian adalah bertambahnya panjang, luas, atau volume suatu benda karena dipanaskan. Maka semua benda yang dipanaskan akan memuai. Memuai berarti bertambah ukuran. Apa sih yang bertambah ukuran? Ukuran apa sih yang akan mengalami pertambahan? Bisa panjang, bisa luas, bisa volume, tergantung benda yang dipanaskan. Nah, besarnya pemuaian tiap zat berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung jenis benda dan besarnya panas atau kalor yang akan diberikan atau diterima. Itu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang 3 pemuaian pada zat. Seperti kemarin kita ingat bahwa wujud zat itu kan ada 3 ya anak-anak. Masih ingat ya? Ada zat apa? Padat, cair, dan zat gas. Kita yang pertama, pemuaian zat padat. Bahwa zat padat itu jika dipanaskan, mereka akan mengalami pemuaian. Muainya apa saja? Muai panjang, muai luas, muai volume. Itu ya. Contohnya misalkan muai panjang, itu misalkan ini sebatang besi ya. Sebatang besi dipanaskan ya. Maka nanti besi itu kan hanya memiliki ukuran panjang. Maka nanti yang mengalami pertambahan ukuran adalah panjangnya besi itu. Nah, contohnya ini, muai panjang, pemuaian pada benda sebenarnya jadi ke segala arah, yaitu bisa panjang, luas, dan volume. Namun jika benda padat yang memiliki luas penampang yang sangat kecil, maka pemuaian hanya terjadi pada pemuaian panjang saja. Contohnya ya ini batang logam. Batang logam itu kan muai luasnya sangat kecil, ukuran luasnya kecil. Jadi dia hanya punya apa? Ukuran panjang. Maka kalau dia memuai hanya bisa mengalami muai panjang. Itu. Lah, ada alat yang digunakan untuk mengukur muai panjang pada sebuah benda. Alatnya namanya adalah motion brook. Nah, ini alatnya motion brook. Ini ada 3 batang logam yang berbeda jenisnya. Kemudian ada skala ukurannya. Di sini ada pembakar spiritusnya. Jadi nanti di sini yang digunakan untuk penambahan kalornya di sini. Jadi nanti ada pembakar spiritusnya. Kita nyalakan apinya ya di bawah 3 batang logam ini nanti. Maka 3 batang logam ini nanti akan mengalami penambahan panjang. Apakah penambahan panjangnya bisa serentak sama-sama panjang begitu? Tidak. Semua bergantung pada jenis logam masing-masing. Ada yang bisa langsung cepat bertambah panjangnya, ada yang bertambah panjangnya lambat, dan seterusnya gitu. Nanti kalau pada saat sudah penambahan panjang, maka ini akan menyenggol jarum, sehingga nanti jarum akan mengalami penyimpangan. Itu cara penggunaan motion brook begitu. Itu untuk pemuaian panjang. Nah, ini tabel koefisien muai panjang dari masing-masing jenis zat, mulai dari aluminium sampai perak. Ini di video yang kemarin juga sudah ada, tolong disimpan, dicatat ya. Setiap video yang di-share oleh ibu ya, kalau misalkan kalian simpan di HP itu terlalu penuh, maka silakan hal-hal yang penting disalin dulu di buku catatan. Atau kalau tidak, kalian bisa buka buku paket ya anak-anak. Oh iya, maaf ibu lupa tadi. Silakan setiap di dalam pembelajaran, meskipun kalian melihat video, kalian juga harus melihat buku. Ini di buku ada. Coba dicek ya, di buku ada. Nanti bisa komen kalau sudah menemukan di buku ada, bisa komen di grup WA atau grup classroom. Kasih aja halamannya. Ini Bu, saya sudah menemukan halaman ini, tabel koefisien muai panjang. Silahkan dicari nanti di buku paket, oke? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ya. Nih, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertambahan panjang suatu benda? Yaitu yang pertama adalah panjang awal, koefisien muai panjang, dan kenaikan suhu. Maka didapat rumusnya ini. Ini rumus pemuaian panjang. L itu adalah panjang benda saat dipanaskan. L0 ini berarti panjang benda mula-mula, berarti sebelum dipanaskan ya. Kemudian alfa itu adalah koefisien muai panjang yang di tabel ini tadi, yang nilainya 0,00 sekian ini namanya koefisien muai panjang, lambangnya adalah alfa. Alfa itu ini
Nah, ini kayak huruf A, ini namanya alfa. Kemudian ini adalah delta T. Delta T itu perubahan suhu. T besar, delta. Delta ini yang lambang segitiga ini bacanya delta. Delta T itu perubahan suhu. Dari suhu mula-mula berarti suhu rendah dinaikkan, maka mengalami perubahan suhu. Maka didapat rumusnya ini ya. L sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T, bisa pakai yang atas, bisa juga pakai yang bawah. Rumus atas dan rumus bawah sama, silakan nanti kalian bisa pilih yang mana, pilih atas atau pilih yang bawah. Terus kalau rumus alfa ini, rumus alfa didapat dari delta L dibagi L0 kali delta T ya. Itu perumusan dari apa namanya, pemuaian panjang. Berarti ada berapa unsur tadi? 3. Panjang awal atau panjang mula-mula lambangnya adalah LO atau L0. Kemudian koefisien muai panjang, koefisien muai panjang namanya alfa, ini sudah tetapan, sudah ada nilainya pada tabel ini, nanti bergantung aluminium berapa, baja berapa, begitu ya. Kemudian delta T, kenaikan suhu. Misalkan dari 0 derajat dinaikkan menjadi 80 derajat, maka delta T-nya adalah 80 dikurangi 0. Berarti delta T-nya 80, misalkan seperti itu. Ya, ini rumusannya. Kemarin juga sudah saya nanti akan Ibu berikan soal terkait dengan pemuaian ya. Untuk kali ini nanti kuisnya terkait dengan pemuaian. Kalau kuis yang kemarin kan terkait dengan suhu, untuk kali ini nanti kuisnya tentang pemuaian, maka nanti pahami betul tentang pemuaian ini ya. Ini muai panjang. Lanjut, kita agak cepat sedikit ya. Muai luas, berarti nanti yang mengalami pemuaian adalah luas. Luas itu didapat dari apa? Panjang kali lebar ya anak-anak. Iya, maka nanti ada koefisien muai luas. Kalau tadi koefisien muai panjang itu alfa, kalau koefisien muai luas itu lambangnya seperti huruf B. Ini bacanya beta. Lah beta itu didapat dari 2 kali alfa. Maka untuk tahu luas itu kita harus tahu alfanya berapa. Alfa mana tadi? Alfa ini tadi 0,0 sekian. Berarti kalau kita misalkan mau cari luasnya aluminium ini, maka nanti 2 kali 0,00 sekian ini. Itu ya. Itu untuk muai luas ya. Nah, ini rumusnya. Kalau luas tuh lambangnya A. Di dalam fisika rumus luas lambang luas tuh A ya. A itu luas akhir, satuannya meter persegi. A0 berarti luas mula-mula ya. Beta tadi adalah koefisien muai luas, delta T adalah kenaikan suhu. Ya, itu perumusannya. Dan ini juga tambahan rumusnya delta A. Delta A ini adalah penambahan luas ya, pertambahan luas dan seterusnya. Rumusnya hampir sama sebenarnya. Rumus A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T itu sebenarnya sama dengan muai panjang. Bedanya kalau panjang lambangnya L dan satuannya meter. Kalau luas satuannya meter persegi. Diingat ya, luas satuannya meter persegi. Lanjut, berikutnya volume. Volume berarti panjang kali lebar kali tinggi. Maka nanti syarat utamanya adalah ini, koefisien muai volume. Lambangnya apa koefisien muai volume? Lambangnya ini namanya seperti huruf V atau Y ya ini. Tapi ini namanya adalah namanya adalah gamma. Nah, jadi tadi muai panjang alfa, muai luas beta, muai volume gamma. Muai panjang tadi 1 alfa, muai luas beta sama dengan 2 alfa. Kalau muai volume gamma itu sama dengan ini 3 alfa. Ini 3 alfa. Nah, ini. Atau kalau kita hubungkan dengan luas 3/2 beta, tapi lebih mudah dengan yang panjang aja, yaitu 3 alfa. Rumusnya karena volume maka lambangnya V. Sebenarnya hampir sama dengan rumusnya panjang, luas dan volume tadi, cuma beda ganti lambang. Kalau tadi panjang L, luas A, kalau volume V. Oke, kita sampai di sini dulu ya anak-anak untuk muai volume.